Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya teman-teman dengan channel saya Yusuf Masri. Apa kabarnya semua teman-teman? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sesuai dengan judul yang saya buat, tayangan video saya kali ini akan membagikan pengalaman tentang cara saya merakit lampu untuk miniatur, khususnya ini miniatur truk. Sebelumnya saya minta maaf kepada para senior. Saya tidak bermaksud menggurui, saya hanya berbagi pengalaman untuk teman-teman yang baru mulai belajar merakit lampu. Baiklah, saya mulai saja ya. Untuk membuat rangkaian lampu, tentunya kita siapkan lampu sesuai yang kita inginkan. Untuk penayangan ini saya menjelaskan tentang rangkaian lampu miniatur yang jumlahnya 8 buah. Baik, bisa diperhatikan ini bahan-bahan yang disiapkan. Ini ada rangkaian yang telah saya solder. Kita bahas dulu rangkaian yang telah saya solder ya teman-teman. Yang ini telah saya solder, di bagian yang ini telah saya pasang 2 buah resistor. Ini jalurnya teman-teman ya, yang ke kiri ini nantinya untuk ke LED yang depan. Kemudian ini terlihat ini untuk baterai 9 volt, ini jalur positifnya negatifnya. Kemudian yang telah saya solder ini LED RGB, karena untuk LED bagian belakang yang saya gunakan itu LED-nya tidak berkedip. Nah ini ya teman-teman, makanya saya bantu atau saya tambahkan LED RGB agar LED yang tidak berkedip ini bisa ikut berkedip. Nah, sebelum lanjut, posisi merangkainya kita bahas terlebih dahulu. Untuk bagian yang saya pasang resistor ini ya, maaf saya pegang tangan kiri. Dari sini dahulu saya mulai ya. Ini kabel yang merah positif, yang hitam negatif. Kemudian ini jalur utama ya, kita sebut. Kita letakkan yang negatif di yang berwarna coklat. Nah ini teman-teman, untuk supaya diingat, untuk jalur negatif selalu kita langsungkan aja nih, berhubungan langsung dengan LED-nya ya. Nah, nanti pun kalau kita pasangkan saklar, yang kita gunakan kabel positif ya, untuk diingat ya. Kabel negatif langsung kita hubungkan ke LED. Ya, lihat ini contohnya, ini yang coklat langsung ya, tidak saya putus. Dicontohkan satu, ini langsung ke LED yang belakang ini ya, coklat negatif. Tentunya kita hubungkan dengan LED kita juga yang negatif. Terlihat ya, ini yang kepala LED-nya besar itu menunjukkan negatif. Nah kemudian untuk yang positif ini, disinilah selalu kita memutusnya jika kita memasangkan saklar. Nah inilah nanti dipasangkan saklar. Nah ini saya informasikan, ini resistor yang saya pasang besarannya 200 ohm ya, karena ini untuk menghambat arus LED yang berwarna kuning. Nantinya yang di depan juga kuning, ataupun seandainya merah
itu sama ya, karena voltasenya sekitar 2 volt. Beda dengan biru dan putih, dia itu kurang lebih 3 volt. Tapi seandainya juga ini kita pasangkan untuk yang 3 volt juga tidak masalah. Oke, sekarang kita coba rangkai untuk pemasangan saklar seperti apa ya. Baik, saya akan mulai proses penyolderannya. Saya ambil bahan-bahan yang kita butuhkan. Oh maaf, bukan ini ya, ini yang dibutuhkan untuk yang nyolder. Saya ambil kabel 3 buah ini untuk ke saklar. Kenapa saya ambil 3? Karena nanti untuk LED utama yang berwarna putih itu tidak berkedip, maka kabel yang kita gunakan 3 buah. Ini panjangnya kurang lebih 17 cm gitu ya, kurang lebih. Baik, saya akan coba kupas dahulu kemudian disolder. Yang ini kabel positif baterai, kita solder ke kabel yang berwarna merah. Kemudian kedua resistor kita hubungkan ke kabel yang berwarna orange. Berikut saya solder jalur untuk LED utama. Saya solder terlebih dahulu kabel negatifnya berwarna putih. Dan untuk kabel lampu utama saya gunakan kabel positifnya berwarna abu-abu yang saya hubungkan ke kabel saklar yang berwarna kuning. Selanjutnya masih di jalur kabel yang berwarna abu-abu ini akan saya pasangkan resistor dan juga LED-nya. Iya, resistor 200 ohm telah terpasang. Untuk yang berikut, saya kupas kabel LED utama yang berwarna putih ini. Kemudian saya hubungkan dengan LED utama. Ini kaki negatif dan yang ini kaki positif. Setelah proses penyolderan, mari kita lihat hasilnya. Ini ujung kabel yang akan kita pasangkan saklar. Kita coba terlebih dahulu. Apakah ketiga LED ini bisa menyala? Ya, alhamdulillah berfungsi dengan baik. Selanjutnya saya pasang langsung aja dengan menggunakan saklarnya ya. Ini saya telah siapkan 2 buah saklar. Langsung aja kita solder ke kabelnya. Kabel berwarna merah adalah kabel positif masuk. Kemudian kabel berwarna orange dan kuning, keduanya kabel positif keluar. Langsung menyala ya teman-teman. Ini posisi dalam keadaan hidup. Kita coba sekali lagi. Iya, saklar berfungsi dengan baik. Ketiga LED menyala. Saklar yang saya gunakan ini hanya 1 buah untuk ke semua LED. Yang berikut saya akan pisahkan untuk LED utama.
saya pasangkan saklar satunya lagi. Untuk diingat, kaki saklar yang satu ini kita hubungkan ke kabel yang berwarna merah ini. Sekarang kita lihat hasilnya. Saklar lampu utama ya menyala. Demikian juga saklar lampu sen menyala dengan baik. Seperti inilah cara saya, teman-teman, memasang saklar untuk lampu miniatur seperti yang ada di sebelah saya ini. Tapi untuk miniatur yang ini jumlah LED-nya keseluruhannya 31 buah ya. Tapi kita bukan mau bahas yang ini, kita bahas saja ini lampu LED yang jumlahnya hanya 8 buah. Oke lah teman-teman, seperti inilah hasil rangkaian 8 buah LED untuk miniatur truk. Hasilnya seperti ini setelah kita rangkai dari awal tadi. Dan ini 8 buah LED telah berhasil saya rangkai. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sedikit saya sampaikan untuk bagian yang ini istilahnya ini ada kabel berwarna orange dan kuning. Ini dia istilahnya dicangkok ya dari LED yang sebelumnya yang berhubungan langsung dengan kabel utama ini merah positif, coklat negatif. Ini untuk sen belakang. Kemudian di bagian yang ini untuk sen yang depan bisa diperhatikan ini ya, kabel utamanya itu RGB nya sama kayak yang ini tadi melalui RGB di kabel positif, ini juga di kabel positif melalui RGB. Nah untuk sen depannya, nah itu untuk kabel cangkoknya saya gunakan biru dan hijau. Itu kabel sih tidak masalah. Kemudian yang ini berhubung karena warna merah dan coklat sudah tidak ada, ini untuk kabel negatifnya untuk LED utama warnanya putih negatif. Kemudian untuk positif ini berwarna abu-abu ya, bisa dipahami teman-teman ya. Ini melalui saklar yang ini positif nih semuanya. Kemudian saya pasangkan resistor juga 200 ohm. Nah ini lampu utama sebelah kiri kira-kira nantinya. Nah ini jalur berwarna abu-abu dengan putih itu menyambung ke yang sana, itu untuk LED utama yang depan. Sedikit lagi saya sampaikan, jika kita mendapatkan kabel atau memiliki kabel yang warnanya beda atau tidak ada berwarna merah, maka kita tentukan aja untuk kabel positifnya. Seandainya dua, kita ambil saja yang berwarna gelap. Misalnya ini biru dengan hijau, kita tentukan aja yang gelap itu biru, berarti ini positif. Demikian juga yang ini ya, ini ada dua kabel tapi bukan kabel merah yang ada abu-abu dengan putih. Kita tentukan aja kabel positifnya berwarna abu-abu, karena putih dengan abu-abu, abu-abu warna yang tua. Demikian juga ini yang di belakang tadi, berhubung karena kabel warna merah sudah tidak ada, kita gunakan kabel berwarna orange dan kuning, maka kita tentukan warna yang tua yaitu orange, kita buat dia jalur api. Baiklah teman-teman, demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat ya. Ini untuk LED utama, untuk
sen dengan perantaraan RGB 2 buah. Ini saya ingatkan, ini kedipnya kurang kelihatan karena baterainya masih baru ya teman-teman, jadi kedipnya tidak kelihatan. Oke, saya rasa demikian. Mungkin seandainya ada yang mau berkomen ataupun mau bertanya-tanya seputar rangkaian ini, insya Allah saya siap menjawab. Kemudian apakah rangkaian ini bisa menggunakan power bank? Bisa, seperti ini. Ini rangkaian USB nya. Kita hanya mengganti resistornya saja. Untuk mudahnya saja saya menggunakan 3 buah resistor, kesemuanya besarannya 200. Untuk menggunakan power bank maka kita gunakan cukup yang 100 untuk ketiga-tiganya. Kemudian seandainya teman-teman ada yang memiliki kabel USB yang rusak, jangan dibuang ya teman-teman, bisa dimanfaatkan. Ini juga rusak tidak dipakai, saya bongkar, bisa kita fungsikan untuk pemasangan LED ya. Kita buat seperti ini bisa diperhatikan dengan posisi seperti ini. Untuk kabel di kiri, arahnya ke kiri, maka kabel positifnya yang di bawah ya, kabel negatifnya yang di atas. Oke teman-teman, demikianlah video ini. Sekali lagi saya sampaikan, saya tidak menggurui, saya hanya berbagi pengalaman. Mohon maaf untuk ke semua kehilapan saya. Silakan subscribe ya teman-teman yang baru mampir. Jangan lupa juga di like, di komen. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.